Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air Zam-Zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih. Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim? Saat itulah Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus. "Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita," kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang. "Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu." Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari bukit Safa menuju ke bukit Marwah. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah
untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang. Pasti engkau tambah haus. Kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwah. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizatnya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar. Zam, Zam, Zam. Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata, Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang. Hari terus berganti, dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan. Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini. Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong. Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita, Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja, memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan. Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah. Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan.
yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya, agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam, supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi nabi utusan Allah.